Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Udah pada sarapan tadi pagi? Sudah, Pak. Ya. Selamat siang ya untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa lebih baiknya dipimpin oleh salah satu saja. Silakan yang hendak. Mikrofonnya dinyalakan. Jo, tadi angkat tangan. Oh iya, maaf Pak. Iya, Ya. baik Silakan, teman-teman Jo. untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Bapak presensi terlebih dahulu. Martomo, coba mikrofonnya dinyalakan dong. Hadir, Pak. Ya. Jo, Oh, hadir Pak. Vicky, mana Vicky? Kok nggak ada di Zoom? Vicky sakit Pak kayaknya. Oh, Vicky sakit ya. Ya, emang kita harus tetap jaga kesehatan, biar tetap sehat-sehat karena ini kan lagi rawan virus corona ya, lagi banyak wabah juga. Alangkah baiknya kita tetap jaga kesehatannya serta melakukan hal-hal yang menyehatkan serta bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan juga sesama. Itu saja. Oh ya, selanjutnya kalau siang-siang gini tuh ya, enaknya itu ngapain ya? Biar seger gitu. Beli es dawet Pak. Es dawet. Mana? Terus apa lagi? Martomo sukanya apa Martomo? Campur, Pak. Campur. Wah, sukanya dicampur-campur. Si Jo juga sukanya es dawet. Apalagi kalau yang jualannya mbak-mbak ya, manisnya nambah gitu. Dasar Bapak ini. Kayak bapak ya. Dalam membuat es campur, es dawet, itu kan ada langkah-langkahnya, step by step. Itu cara pembuatannya biar jadi es dawet itu kayak gimana, biar jadi es campur itu kayak gimana, langkah-langkahnya satu persatu. Nah, itu kan dalam kali ini kita belajar tentang bahasa Indonesia, teks tentang cara-cara dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu di dalam kelas kita kali ini, kelas 11 IPS 3, itu ada yang namanya pembelajaran tentang langkah-langkah cara membuat sesuatu kayak gitu. Nah, itu biasanya namanya apa dalam bahasa Indonesia? Namanya apa yang kalian tahu kalau teks kayak gitu? Teks prosedur Pak. Teks prosedur ya. Teks prosedur. Tahu pengertiannya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kamu tahu, Tom? Kurang tahu juga, Pak. Saya, Pak. Ya, teks prosedur adalah teks untuk suatu cara. Lebih lengkapnya sebentar, Bapak share screen materinya. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisikan tentang suatu cara dan tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Misalnya membuat es jeruk kayak gitu, ada langkah-langkahnya. Enakan siang-siang gini minum es jeruk seger gitu. Apalagi sama doi, sama pacar kalian masing-masing. Itu pun kalau punya pacar. Udah punya pacar belum? Jo. Oh, dijaga orang Pak pacar saya. Oh, jago orang. Tomo udah belum, Tom? Kayaknya udah nih, Jangan Tom. ditanya, Pak. Jangan ditanya kalau saya. Banyak, Tom. Hampir. Gila, keren banget ya. Keren. Semuanya keren-keren. Baik itu pacaran atau nggak pacaran, intinya yang positif.
pacaran ya buat penyemangat kalian belajar. Kalau nggak pacaran ya nggak apa-apa. Pacaran istilahnya nanti pacarannya ketika sudah halal. Ya balik lagi ke pembelajaran. Teks prosedur sendiri bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca ataupun pendengar maupun pendengar. Selanjutnya, sebentar ini agak lama. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah yang melakukan untuk melakukan apa yang dibahas pada teks. Tujuannya agar pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Misalnya, kamu hendak mencari tulisan memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkahnya secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Nah, kata imperatif atau kata perintah yaitu tujuannya untuk memerintah, misalkan tuangkan lalu tiriskan seperti itu. Nah, itu contohnya. Lalu, oh ya tadi sudah paham belum? Ini. Apa, Pak? Sudah. Udah, Pak. Ya, lanjut ke ciri-ciri. Ciri-cirinya itu yang pertama terdapat tujuan, langkah-langkah dan penutup, lalu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Yang ketiga menggunakan kalimat penghubung sehingga pada dari awal hingga akhir teks saling terkait. Ya, selanjutnya menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Lalu menggunakan kalimat saran dan larangan. Menggunakan kriteria atau batasan tertentu, menggunakan kata keterangan, berisi langkah yang terperinci, dan terakhir menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya seperti tadi, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari, lemparkan sepak bola tersebut ke arah gawang atau ke atas, sirami, lalu lemparkan, itu kan akhirnya i dan kan ya, tiriskan seperti itu. Lalu selanjutnya macam-macam teks prosedur. Teks prosedur sendiri ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana yang terdiri dari 2 sampai 4 langkah. Misalnya cara login Facebook, masuk ke internet, buka menu Facebook, lalu masukkan password dan email, lalu kalian bisa masuk ke Facebook. Sudah kan 4 langkah maksimal. Lalu teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah-langkah dalam melakukannya. Contohnya cara membuat sambal balado, cara membuat SIM, lalu cara pembuatan KTP. Lalu yang terakhir teks prosedur protokol. Itu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah atau tidak harus runtut, tidak harus secara bisa acak. Misalnya cara membuat mie instan, itu kan bisa bawangnya di atas mie atau bawangnya bersama bumbu ikut diaduk, itu bisa. Lalu selanjutnya langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama menentukan topik, apa yang akan dibuat. Misal makanan atau minuman, soto tauco yang khas Brebes ya. Lalu sate belengong, kupat belengong. Itu harus ada langkah-langkahnya. Misal makanan itu ada apa aja, soto tauco tadi, sate belengong. Lalu mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Apa saja sih soto tauco resepnya? Misalnya soto tauco itu ada tauconya, ada taugenya, ada apa, dikumpulkan informasinya. Lalu mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Misalnya kita hendak membuat informasi tentang tadi soto tauco. Informasinya soto tauco akan dikembangkan ya. Soto tauco dengan keju, dengan cheese, cream cheese kayak gitu, atau apalah intinya. Istilahnya dikembangkan. Lalu menentukan judul. Misalnya membuat es jeruk dengan sari kelapa yang saya tulis, lalu ada soto tauco with cream cheese atau apa seperti itu. Dan juga yang terakhir menentukan teks prosedur. Teks prosedur ini teks prosedur secara utuh.
Nah, lalu contoh teks prosedur, apa namanya? Silahkan bisa dibaca, Jo. Baik, Pak. Contoh teks prosedur, cara membuat mie instan. Mie adalah sebuah makanan yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena rasanya yang enak dan sangat bervarian rasanya, ada mie ayam, mie kocok, mie tek-tek, dan lain-lain. Memasak mie harus sedikit sabar, lantaran memakan waktu yang tidak sedikit. Namun, teman-teman tidak perlu khawatir, sekarang sudah ada yang namanya mie instan. Dan proses pembuatannya pun tidak memakan waktu banyak. Hanya kurang dari 5 menit. Mudah kan? Mudah bukan? Lah, oh ya, selanjutnya gantian Martomo. Coba, Tom. Baik, Pak. Untuk berikut adalah langkah-langkah membuat mie instan. Yang pertama, buka bungkus mie dan ambil bumbu dalam kemasan. 2. Siapkan piring dan masukkan bumbu ke dalam piring. 3. Isi panci dengan air secukupnya dan panaskan hingga air mendidih. 4. Masukkan mie ke dalam air yang mendidih. 5. Aduk mie hingga merata tingkat kematangannya. 6. Tiriskan mie ke dalam penyaringan. 7. Tuangkan mie ke dalam piring yang sudah dibumbui. 8. Aduk hingga merata dan siap disantap. Ya, Sudah, Pak. nah, terima kasih banyak ya. Oh ya, kali ini pada pertemuan kali ini kita itu belajar tentang mengonstruksikan pernyataan umum dan juga tahap langkah-langkah menulis teks prosedur atau membuat teks prosedur. Nah, Bapak akan tayangkan videonya, silahkan dicermati lalu dilihat kesalahannya. Misalkan tidak tahu nanti silahkan ditanyakan ya. Sebentar Bapak share screen. Buka bungkus mie dan ambil bumbu dalam kemasan. Bapak besarkan. Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Lalu siapkan piring dan masukkan bumbu ke dalam piring. Isi panci dengan air. Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, perhatikan sebentar. Ini masukkan air ke dalam masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Ketika mengonstruksi, kita harus memperhatikan secara jeli. Masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Itu kan ada wadahnya ya. Seharusnya masukkan mie ke dalam panci yang berisikan air yang sudah mendidih. Itu lebih bagus lagi. Selanjutnya, Setelah beberapa saat, aduk mie hingga merata. aduk mie hingga merata. Apanya yang merata coba? Silakan yang tahu. Mie-nya, Pak. Ya, aduk mie hingga merata tingkat kematangan mie-nya. Aduk hingga merata tingkat kematangan mie-nya. Ya. Setelah mie sudah dirasa matang, siapkan penyaringan dan tuangkan mie ke dalam penyaringan. Tuangkan mie ke dalam piring dan aduk merata. Nah, Bapak stop dulu. Sampai sini terkait pernyataan umum, lalu apa tadi langkah-langkah cara pembuatan teks prosedur, apakah ada yang hendak ditanyakan atau belum jelas? Itu, Pak, aku mau tanya. Ya, Untuk tanya yang apa? ciri-ciri teks prosedur. Oh ya, Bapak share screen lagi ya. Ciri-ciri. Ya, Pak. Yang Nih, apa, Jo? itu, Pak. Menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Cuman ini?
Iya, Martomo Pak. mau tanya nggak? Biar sekalian Bapak jawab. Cukup Pak, saya Pak. Apa? Cukup paham saya Pak. Oh, ya. Baik, Bapak jawab ya. Menggunakan kriteria atau batasan-batasan tertentu. Jadi, walaupun kita tuliskan langkah-langkah, tapi batasan-batasannya, kriterianya harus ditentukan, harus kita istilahnya batasi, dan juga misal contoh menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Dalam teks prosedur penulisannya, contohnya aduk kopi hingga merata 2 sampai 3 kali, itu kan ada batasan-batasan tertentunya ya, seperti itu. Atau ada contoh lagi, minum obat supaya memutihkan wajah. Nah itu minum 3 kali sehari, itu kan ada kriteria batasan tertentu, seperti itu. Sudah jelas? Udah, Pak. Udah jelas, Pak. Nah, ada yang bisa kasih contoh satu tentang teks prosedur apa saja, pengertiannya, macam-macam teks prosedur. Contohnya saja deh, dari prosedur sederhana, kompleks, ataupun protokol. Misalnya cara membuat apa? Jo atau Martomo? Martomo mungkin, Pak. Apa Tom? Bapak contohkan Bentar, satu Pak. lagi ya. Misal Iya, ya. prosedur sederhana, cara membaca buku, siapkan buku, buka halaman yang hendak dituju, lalu baca, itu kan 3 langkah, itu teks prosedur sederhana. Silakan, barangkali ada yang hendak menyontohkan. Saya Pak, coba Pak. Cukup. Martomo, ya coba silakan. Itu Pak, mengendarai sepeda motor Pak. Ya. Pertama, kita masukkan kunci terlebih dahulu, kemudian kita on-kan kunci tersebut untuk menghidupkan mesinnya, Ya. lalu menyalakan mesin tersebut. Seperti itu Pak. Ya. Itu kan 3 langkah ya. Berarti masuknya ke prosedur sederhana. Bagus sekali, anak-anak, kalian sudah paham semua pada pembelajaran siang hari ini. Selanjutnya akan Bapak berikan penugasan ya di akhir. Tugasnya yaitu pelajari struktur kebahasaan teks prosedur secara mandiri dan akan dibahas bersama di pertemuan berikutnya. Tujuannya yaitu supaya kalian nanti pada saat pembelajaran sudah paham semua dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Sudah tahu jadinya, bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Seperti itu. Apakah dipahami? Dipahami Pak? Paham, Pak. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya, jelas. Ya, sampai sini saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Untuk menutup kegiatan atau pembelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhirinya. Silakan salah satu memimpin atau Jodoh lagi seperti tadi membuka. Iya, Pak. Baik teman-teman. Alhamdulillah untuk pelajaran pada siang hari ini telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Amin. Ya, terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya, perhatiannya untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan juga bisa bermanfaat di kehidupan selanjutnya bersama, istilahnya untuk generasi selanjutnya, untuk sesama. Itu saja dari Bapak. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa tugasnya untuk dibaca dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf saja. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.